370 days later. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Anil mar'i la tas'al wa sa'al qarini fa kullu qarinin bil muqarini ya'tadi. Anil mar'i la tas'al wa sa'al qarini fa kullu la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin fil muqarini yaqtadi. Bait ini ya, bait ini sebenarnya sudah ada di dalam kitab Alalah. Kalau dulu di pondok kita ini Alalah itu dikaji oleh kelas 3. Artinya apa? Bahwa kitab Alalah walaupun kelihatannya kecil ya, walaupun kitabnya tipis, tapi kandungan isi yang ada di dalam kitab Alalah itu luar biasa. Kandungannya, isinya kata-kata mutiara untuk bekal kehidupan kita. Alalah. Pengarang kitab Alalah siapa? Asyekh Sinten? Asyekh Sinten? Asyekh Sinten? Itu pengarang kitab Alalah. Kitab Alalah termasuk kitab yang masyhur di kalangan pesantren, berbentuk syairan. Nah, salah satunya syair yang ada di dalam kitab Alalah berupa anil mar'i la tas'al wasalam qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini ya'tadi. Bait ini memberitahu kepada kita semua cara untuk mengetahui perilaku seseorang, etika mengetahui perilaku seseorang.
orang. Ketika kita ingin mengetahui perilaku salah satu teman kita misalkan, atau salah satu dari orang yang baru kita kenal, atau siapa yang baru kita jumpai, caranya seperti ini. Caranya yaitu dengan bertanya, dengan melihat, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul. Sangat mudah sekali caranya. Ini adalah cara untuk mengetahui perilaku seseorang tanpa menyinggung perasaan mereka. Seandainya kita ingin mengetahui perilaku seseorang, misalkan teman kita, kok kita langsung tanya kepada temannya, potensi teman kita yang akan kita ketahui perilakunya, baik apa jeleknya, potensi tersinggungnya sangat besar. Contoh, saya temannya Rosid. Saya tanya sama Rosid, Sid, kowe bocah elek apa bocah apik? Kira-kira Rosid jawab apa, Sid? Jawab apa kira-kira? Jawab apik. Nggak mungkin Rosid bilang saya ini orang jelek, itu nggak mungkin. Pasti si Rosid bilangnya saya orang baik. Apalagi ketika Rosid itu ditanya oleh orang yang tidak dikenal. Selain itu, potensi berbohong juga sangat besar. Itulah kenapa ada syair yang mengatakan ketika kita ingin mengetahui perilaku seseorang, cukup dengan bertanya, cukup dengan melihat siapa temannya si dia. Temannya itu orang baik-baik atau bukan? Temannya itu orang muslim atau orang kafir? Temannya itu santri apa anak jalanan? Temannya itu anak-anak usia dini atau anak-anak remaja. Nah, dari situ nanti kemudian disimpulkan si A masuk kategori anak baik, ini perlu ditemani. Si B masuk kategori anak yang kurang baik, ini boleh ditemani tapi jangan terlalu dekat. Si C ini masuk kategori anak yang jelek perilakunya, maka harus hati-hati. Boleh kenal tapi harus berhati-hati. Kira-kira nanti akan memunculkan kesimpulan seperti itu. Dari sinilah kita perlu hati-hati dalam bergaul. Kenapa? Karena sejatinya di pondok ini kita sedang menjemput cita-cita.
kita sedang berjuang untuk menggapai cita-cita. Cita-citanya siapa? Cita-cita orang tua, cita-cita diri kita, cita-cita guru kita. Sedang kita perjuangkan. Dan perjuangan itu butuh proses yang lama. Ibarat anak wusta membutuhkan proses selama 3 tahun. Ibarat santri induk membutuhkan proses selama 8 tahun. Ibarat kelas alfiyah membutuhkan waktu sampai hafal 1002 bait alfiyah. Prosesnya beda-beda. Tapi cita-cita itu tidak boleh diabaikan. Nah, kelemahan kita di sini itu gampang lalai, mudah terlena. Terlena dengan apa? Terlena dengan sesuatu yang kita senang. Ibarat kata kita senang ngobrol, ketemu si B sama senang ngobrol, ketemu si C sama senang ngobrol. Akhirnya A, B, C cari tempat yang enak digunakan untuk ngobrol. Kalau bicara ngobrol 1 jam, 2 jam, 3 jam tidak terasa. Itulah yang dimaksud kenapa terkadang kita umurnya dicuri. Karena kita itu sedang berjuang untuk menjemput cita-cita kita. Adapun teman yang ada di pesantren ini hanyalah sebagai teman hidup saja. Tujuan antara kita dengan teman kita terkadang beda. Maka dari itu kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Silakan berteman. Silakan kalian bermain dengan siapa saja. Silakan perbanyak teman kalian di pondok ini sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, tujuan utama kalian itu apa? Dari rumah sampai ke sini, sampai di pesantren ini, diakui ataupun tidak, disadari ataupun tidak, kalian itu mempunyai cita-cita. Saya tidak punya cita-cita, Pak. Saya kadang bingung. Saya tanya sama diri saya sendiri, saya itu cita-citanya apa ya? Oke, ada pertanyaan seperti itu sekarang. Ya, itu sekarang. Tapi 1 tahun kemudian, setelah kalian tidak bingung lagi, kalian akan menemukan jawaban yang ditanyakan hari ini. Apa jawabannya? Misalkan saya bercita-cita untuk menjadi TNI, misalkan. Saya bercita-cita untuk menjadi polisi, misalkan. Saya bercita-cita untuk menjadi bupati, misalnya. Ada santri sini
Yang sekarang meneruskan menjadi polisi itu ada. Yang sekarang sudah sekolah TNI itu ada. Ya angkatan PDF ini itu ada. Setiap hataman masih ke sini. Yang bercita-cita menjadi bupati juga ada. Sekarang orangnya masih di sini. Itu benar. Artinya apa? Cita-cita itu hak individual. Kalian bercita-cita mau jadi presiden, silakan. Kalian mau bercita-cita menjadi polisi, silakan. Kalian mau menjadi ABRI, silakan. Kalian mau menjadi kiai, tidak ada yang larang. Bahkan misalkan kalian ingin jadi petani, boleh, ya, boleh. Saya mau mondok, saya mondok harus menguasai kitab fikih. Kitab muamalah harus saya kuasai. Besok biar saya di rumah, saya punya tanah luas, saya itu sudah tidak kebingungan mengolah tanah saya. Silakan. Tapi yang jelas itu gambaran cita-cita itu seperti itu. Kalau kalian hari ini belum tahu cita-citanya apa, tunggu saatnya nanti. Minggu depan atau bulan depan atau tahun depan kalian akan menemukan jawabannya apa cita-citanya. Kebingungan hari ini itu karena faktor umur. Terkadang itu ada yang baru SD sudah tahu cita-citanya apa. Baru TK saja terkadang itu ada. Ada yang tahu cita-citanya itu apa. Anak usia SD, anak usia TK. Tapi ada juga anak sudah lulus SD, belum tahu, belum punya cita-cita. Hidup itu yang penting hidup. Yang penting hidup. Ditanya kamu cita-citanya apa hidup di dunia ini? Nggak tahu. Kamu kenapa nggak sekolah? Teman-teman kamu sekolah. Kamu cita-citanya apa? Nggak tahu. Ada orang yang model seperti itu ada. Tapi lama-kelamaan dengan faktor usia dia akan menemukan cita-citanya. Yang tadinya belum punya cita-cita, akhirnya kemudian tahu cita-citanya dia itu apa. Nah, dari situ maka perlu kita dalam belajar harus serius. Harus serius. Ya. Dalam belajar harus serius. Ibarat kalian sekarang SMA kelas 1 ya. SMA kelas 1. SMA kelas 1 2 tahun lagi sudah ujian. 2 tahun lagi sudah ujian. Kalau hari ini belum disiapkan,
kelas 11 materi yang diterima lebih berat daripada materi kelas 10. Kelas 12 lebih berat lagi daripada kelas 10. Khususnya materi seputar nahwu. Itu yang perbedaannya itu sangat jelas sekali masalahnya. Maka harus serius. Harus serius dalam ta'allum dan juga harus serius dalam jamaah mujahadah sebagai dongkrak untuk mendongkrak kesemangatan kita. Itu jamaah mujahadah. Santri iku yen jamaah mujahadah serius atine iku urip. Nek atine urip ngajine semangat. Nek ngajine semangat istiqomah gampang. Nek wis istiqomah oleh ngilmune gampang. Amin. Al-Fatihah.